Ya, semua sudah digabungkan ke panelis sehingga bisa dinyalakan videonya, bisa saling menyapa satu sama lain sebelum acara kita mulai dan kita bersiap-siap dulu. Pak Joko, yang saya tahu sudah sekitar lebih dari 20 tahun ya, sudah 24 tahun bekerja sebagai konsultan CRM. Dan beliau ini mengajar atau membagikan ilmu pada siang hari ini itu berdasarkan pengalaman selama melayani atau membantu para kliennya. Jadi berdasarkan pengalaman ya, bukan hanya belajar dari buku. Ya. Okay. Kalau sudah 13.12, silahkan dimulai acaranya. Ya Pak, saya bisa serahkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi yang akan memimpin acara ini. Ya. Baik Pak Joko, mungkin ada yang pengen tahu nih, Pak Joko ada profilnya, ada yang belum mengenal Pak Joko mungkin ya, Pak Joko Ristono itu siapa? Boleh Pak, ada slide tentang profilnya Pak Joko? Silakan Bu Lau, ada di share screen. Oke. Nah ini dia. Pak Joko, nah benar kan 24 tahun pengalamannya dalam sales dan marketing. Dan Pak Joko juga certified dari beberapa lembaga ya, certified CRM. Kemudian Pak Joko ini mendapat license public speaking trainer juga dari Hard Speak Indonesia. Ada beberapa kelas ya, ada General Public Speaking, Smart Public Speaking, dan juga certified trainer dari Hard Speak Indonesia. Juga menulis buku, ada beberapa buku nih yang pernah Pak Joko tulis dan itu setahu saya bestseller juga, gak laku semua ya. Dan juga sebagai seorang trainer, konsultan, dan juga aktif di beberapa komunitas trainer. Itulah beliau, itulah Pak Joko. Dan seperti tadi saya bilang bahwa apa yang akan di-sharingkan Pak Joko pada siang hari ini adalah benar-benar dari pengalaman beliau ya, sudah membantu melayani beberapa perusahaan seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar. Inilah perusahaan yang pernah Pak Joko bantu untuk CRM-nya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, kami persilakan Pak Joko Ristono. Silakan Pak. Oke. Baik, Kak Lau, terima kasih. Saya sapa dulu teman-teman ya. Teman-teman, selamat bergabung dan selama kelas berlangsung, teman-teman boleh aktifkan videonya sehingga kita bisa saling interaksi gitu ya, interaksi tatap muka begitu ya. Boleh diaktifkan videonya dan oke, luar biasa. Beberapa ini kawan-kawan yang sudah saya kenal gitu ya. Ada juga teman saya yang sudah lebih dari 15 tahun tidak bertemu, itu ada Kak Yanuar, Kak Yoga ya. Itu dan Kak Bilip tadi dari Jogja, Bu Yeni, nanti kalau belajar bahasa Inggris dari Bu Yeni ya. Saya murid pertama nanti ya. Ada Bu Heni, Kak Donald sudah lama tidak ketemu, Bu Dini, Pak Abran, Pak Kurnia itu Mas Maulana ya. Iya, luar biasa. Kak David, selamat bergabung. Ya kita sama-sama sharing, Kak Imron, Kak Haryanto, Kak Yanto ya. Kak Igen. Nah, teman-teman nanti kapan waktu boleh belajar bodybuilder tuh dengan Kak Igen. Oh, luar biasa, badannya gede. Gitu. Makanya bayam sepertinya, Popeye. Gitu ya. Ada Kak Ruli, Kak Gita, Kak Dr. Christoforus. Dok, selamat siang. Ya, ya, baik. Kemudian Bu Dia, Kak Josli. Siang, Pak. Siap. Maaf nih lagi ada ini mendingan sebentar ya. Baik. Sambil dengerin, Pak. Siap, ada Kak Teten, kemudian Kak Ruli, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, saya senang sekali karena antusias teman-teman dari, rasanya sebagian besar ini adalah teman-teman dengan profesi trainer, coach,
Betul ya, ada trainer, coach, kemudian konsultan di bidang pelatihan. Maka tema kita hari ini adalah 10 alasan ya mengapa kita mesti belajar CRM, Customer Relationship Management. Kalau terima kasih tadi juga disampaikan kepada teman-teman bahwa ya selama 24 tahun saya senang sekali oleh perusahaan selalu diserai tugas tanggung jawab untuk memaintain pelanggan, gitu ya, memaintain pelanggan. Ada salah satu peserta di sini, Pak Donald, sepertinya pernah bersatu tim dengan saya selama 10 tahun bagaimana memanage 350.000 pelanggan. Nah, nanti Pak Donald juga bisa sharing-sharing gitu ya. Di berbagai perusahaan. Dan kakak-kakak semuanya, 3 tahun terakhir saya fokus untuk mengembangkan diri sebagai trainer dan konsultan untuk CRM gitu ya. Konsultan untuk CRM. Nah, kakak-kakak selama 90 menit ke depan ya nanti saya akan share 10 alasan kenapa CRM. Selama saya menyampaikan materi, kakak-kakak boleh langsung respon, baik diminta ataupun tidak, boleh sampaikan respon di kolom chat. Nanti kalau akan memantau apa yang ada di kolom chat, nanti bisa langsung saya komentari, ataupun nanti dikomentari setelah sesi berakhir juga bisa, gitu ya. Oke, baik. Kakak-kakak, kita mulai. Saya akan share screen. Share screen. Yes. Nah, kakak-kakak semuanya, ini sebenarnya rangkuman dari berbagai literatur. Kalau CRM itu Customer Relationship Management itu ada banyak sekali model. Ada HUCI, ada Value Chain, ada Tiny dan lain-lain, ada Gartner dan lain-lain. Untuk memudahkan sebenarnya saya rangkum jadi satu halaman ini. Ini berlaku untuk bisnis apapun, termasuk juga untuk teman-teman sebagai trainer, konsultan, coach. Intinya begini, selama bisnis kita tergantung kepada pelanggan, saat itu pula kita memerlukan strategi customer relationship management, gitu ya. Nah, kalau dari kotak-kotak ini, teman-teman, kotak pertama itu kita punya data customer. Nah, kemudian kita analisa. Setelah data kita analisa, kita menyusun benefit. Benefit apa yang kita mau kasih kepada pelanggan. Jangan sampai misalnya, yuk kita bikin diskon. Tapi ternyata dari data customer kita, dari catatan, customer itu nggak ada yang suka diskon. Maka program kita salah. Yuk kita bikin acara gathering. Ternyata dari analisa customer kita, itu customer kita nggak suka dengan gathering. Terbukti dari beberapa acara gathering, itu nggak impact terhadap loyalitas mereka. Nah, maka step berikutnya, untuk kita membuat program atau benefit, kita mesti melihat data customer kita. Nah, benefit yang sudah kita buat, nanti kita deliver kepada klien kita menjadi sebuah program loyalty. Nah, di situ saya singkat 4R. 4R nanti di belakang-belakang kita akan bahas. Nah, kakak-kakak semuanya, ini berlaku untuk siapa? Ya, kalau dalam perusahaan berarti teman-teman marketing, teman-teman sales, teman-teman customer service, itu adalah pelaku dari strategi CRM ini, gitu ya. Boleh ada komentar, apapun nanti boleh langsung ditulis di kolom chat. Nah, sekarang kita akan langsung masuk, gitu ya. 10 alasan kenapa teman-teman semua mesti belajar CRM, gitu ya. Mesti belajar CRM. Oke, kita lihat. Pak Joko, mungkin ada Yes. polling buat teman-teman. Polling ada.
Nah, sebelum masuk ke, nanti bolehnya di terakhir juga boleh. Sebelum masuk ke alasan pertama, nah sebelum masuk ke alasan pertama, sebenarnya teman-teman tadi saya sampaikan boleh langsung tulis di kolom chat komentar mengenai CRM. Oh, saya belum pernah dengar mengenai CRM. Oh, CRM itu adalah apa? Ya sambil saya sampaikan, teman-teman boleh ketik di kolom chat gitu ya. Nah, teman-teman yang pertama itu adalah relationship itu unik gitu ya. Relationship itu unik maksudnya adalah dalam bisnis, teman-teman, itu ada 3 hal yang membuat klien, kalau teman-teman sebagai seorang trainer, maka klien ataupun pelanggan itu akan kembali menggunakan bisnis kita, ngundang lagi, atau bahkan direkomendasikan kepada orang lain. Itu ada 3 faktor. Ada 3 faktor yang kita tulis di sini. Faktor pertama adalah value. Value itu kalau contoh ya, value adalah harga produk, diskon, layanan, beli 1 gratis 1, bebas biaya pengantaran, itu value. Manfaat produk, itu value. Yang kedua adalah brand. Nah, maka kalau kita sebagai seorang trainer, value kita apa? Oh, materinya menarik. Pembawaan kita keren. Kelasnya harganya terjangkau misalnya, itu adalah value. Bahasa gampangnya value itu adalah kenapa saya mesti ikut kelasnya Joko? Kenapa saya mesti ikut kelasnya Bu Yeni? Kenapa saya mesti ikut kelasnya Pak Syarif? Itu adalah value. Alasan untuk saya ikut itu value. Bisa karena harga, bisa karena hotelnya keren, bisa karena materinya keren, itu value. Itu 3 faktor yang membuat klien kita balik lagi. Faktor yang kedua, teman-teman, itu adalah brand. Brand itu seberapa terkenal kita, reputasi. Kalau misalnya kita ketik nama Amran Mauludin, wah di Facebook tuh keluar semua tuh video-videonya. Ya, kita ketik Donald P. Saraghe, keluar semua tuh berita mengenai Donald P. Saraghe. Kita ketik Josli, nah itu brand. Seberapa baik brand kita di mata pelanggan. Ini akan sangat menentukan. Bayangkan kalau misalnya ada kelas nih, saya pasang poster kelas CRM Joko Ristono. Calon pelanggan atau klien akan browsing tuh di YouTube atau di Google. Ketik Joko Ristono. Nggak ada keluar nama Joko sama sekali. Nah, maka brand ini sangat penting menentukan apakah produk kita, jasa kita laku atau tidak. Gitu ya. Gitu. Dan yang ketiga, begini teman-teman, value dan brand itu mudah sekali ditiru. Contoh kasus ya, contoh kasus misalnya di ojek online. Saya punya 2 aplikasi, Gojek dan Grab. Begitu Gojek diskon 10%, Grab nggak ada diskon, maka saya pakai aplikasi Gojek. Itu paginya. Siang, begitu mau pindah, meeting di tempat lain, Gojek diskonnya 10%, tapi Grab diskonnya 20%. Saya pindah ke Grab. Kemudian sama-sama diskon nih, sama-sama diskon 50%. Grab sama Gojek. Tapi ternyata Grab itu ada hadiah poin. Di Grab nggak ada. Maka itu. Jadi value itu adalah mudah sekali ditiru dan dimodifikasi. Kita kasih cashback 10%, kompetitor kasih cashback 15%. Pindah nggak kita? Pindah. Kita kasih kelas nih, sama-sama kelas public speaking. Misalnya Bu Lau atau Pak Josli bikin kelas salesmanship. Salesmanship, materinya sama, hotelnya sama, Kak Josli pasang harga 1,5 juta, 6 jam. Kemudian ada trainer lain, misalnya Kak Philip bikin kelas salesmanship. Hotelnya sama, harganya 1 juta. Nah ini value-nya beda nih. Kualitasnya sama, hotelnya sama, 1.500.000, satunya adalah 1 juta. Ini mempengaruhi. Nah itu. Artinya gini teman-teman, value dan brand buat kita sebagai seorang trainer
itu mutlak. Mutlak, artinya kualitas materi itu mutlak, kualitas penampilan kita mutlak, kemudian branding kita juga mutlak. Sayangnya itu mudah sekali ditiru. Hal yang sangat susah ditiru, faktor ketiga ini, teman-teman. Faktor ketiga, namanya relationship. Nah, relationship ini nggak mudah ditiru. Maka, ini yang akan kita pelajari di Customer Relationship Management. Saya punya 2 contoh ekstrim. Sayangnya ini contoh di bisnis yang sekarang sedang saya bantu ya, itu bisnis cat. Nah, Pak Donald mungkin tahu, bisnis cat. Saya punya pelanggan, yaitu distributor di Kendari. Itu omsetnya 2-3 M sebulan. Customer saya di Kendari ini suka curhat. Suka curhat. Yang penting curhatnya didengerin, dia loyal. Ini saya cerita mengenai relationship. Bos saya bilang, Job, kamu ke Kendari, kok Anen mau curhat. Udah tuh, hari itu saya terbang ke Kendari, nemenin kok Anen curhat, habis rokok 2 bungkus, tiba-tiba jam 2 malam, kopinya nggak tahu tuh udah berapa cangkir, selesai dengerin curhat, besok pagi saya pulang. Relationship. Hanya untuk menjaga bahwa omset saya dari Koh Anen itu luar biasa. Hanya didengerin curhatnya. Gitu. Ada contoh kasus lagi di Cirebon. Cirebon kita punya distributor namanya Pak Arif. Pak Arif itu curhat, Mas Joko, saya sekarang kok gampang capek ya. Ya 3 hari seminggu inilah. Saya bilang, bos, kita ke Cirebon yuk. Bawa dokter. Udah, bos saya, dan dokter perusahaan bawa ke Cirebon, suntik vitamin ke Pak Arif. Malamnya diajak makan malam, hanya untuk mempertahankan bisnis. Ini contoh-contoh ekstrim ya, yang sedikit di level di bawahnya, ada misalnya toko. Ya. Toko tuh hobinya adu burung tuh, burung kicauan. Salesman-nya tiap Sabtu, Minggu nemenin tuh, adu burung, nemenin mancing. Itu relationship, gitu ya, teman-teman. Dan relationship itu susah ditiru. Nah, ini menjadi alasan pertama buat rekan-rekan trainer, coach, kemudian speaker, kenapa mesti belajar CRM? Karena kita mesti membangun relationship dengan pelanggan kita. Saya ada satu contoh kasus, mungkin salah satu teman-teman sini ada yang bekerja di BUMN tersebut, di lembaga tersebut, tapi saya nggak sebutkan. Lembaga zakat ini punya pelanggan sejumlah 1 juta pembayar zakat di tahun 2018. Di tahun 2019, pembayar zakat yang jumlahnya 1 juta tadi, 990 sekian ribu ya, 1 juta tadi, 2019 tinggal 170 ribu. Artinya apa? Retention rate itu, jadi kalau customer kita 100, tinggal 10, berarti retention rate kita 10. Retention rate lembaga zakat tadi cuma 17%. Loh kan sedih dong. Ya, dari 1 juta tinggal 170 ribu. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Setelah kita diskusi, belajar sama-sama, akhirnya diketahui. Nggak ada komunikasi antara lembaga zakat tersebut dengan 1 juta pembayar zakat. Artinya apa? Relationship-nya tidak terbangun. Nah, itu teman-teman, ini adalah alasan pertama bahwa kita sebagai trainer mesti belajar CRM. Dan CRM itu mengajarkan rahasia membangun hubungan. Itu ya, ini alasan pertama. Satu alasan 10 menit berarti pas ya 90 menit. Iya. Oke, teman, lalu sambil dilihat ya, kalau di chat ada yang perlu dikomentari boleh. Atau di attendee ada teman-teman yang baru akan bergabung, silakan dipersilakan masuk. Ya, siap Pak. Oke, yang kedua teman-teman. Ya, Pak Sarif wajahnya tegang. Serius ya, serius belajar. Oke. Ini teman-teman kalau gambar-gambar yang saya pakai ini saya beli ya. Buat teman-teman trainer,
saya punya ratusan gambar seperti ini. Image, no background, bentuknya PNG, bisa kita pakai. Nah itu. Yang kedua, teman-teman, alasan kedua, kenapa Pak David mesti belajar CRM, kenapa saya mesti mendalami CRM sebagai trainer, Kak Josli, Kak Frans Budi, dan lain-lain, karena kita harus mengenal siapa audien kita, gitu ya. Mari kita lihat kenapa kita mesti mengenal pelanggan kita. Nah, teman-teman, di circle ini, maaf ini sedikit teori, tapi ini sebenarnya mudah sekali dipraktekkan. Kalau orang yang kita duga, oh ini kayaknya bisa ikut kelas saya nih, tak tawarin lah, berarti itu suspek, gitu ya. Suspek, loh tapi kan dia sudah nggak sesuai, dia pekerjaannya di bidang IT, ini kan di bidang ini, nggak sesuai, maka difilter lagi, jadilah prospek. Dari 100 orang, suspek, kemudian jadi 50 prospek. Nah, dari 50 prospek, kemudian kita tawari, kita promo, ditelepon sama admin kita, sama sales kita, akhirnya ada 5 yang daftar. Anggap aja ini kelas publik ya, ada 5 yang daftar. Itu disebut pembeli pertama. Nah, setelah membeli pertama, kita ada kelas lagi, yang 5 orang tadi, ikut lagi, berarti repeat. Berikutnya, ini customer life cycle ya, berikutnya, apapun kelas saya, 5 orang tadi, ada 3 orang yang pasti ikut, berarti dia loyal. Ini level customer ya. Nah, dari 3 orang loyal tadi, yang 2, itu bela-belain. Udahlah pokoknya kalau kelasnya Pak Amran itu keren, kamu harus ikut. Itu ada 2 orang. Berarti dia udah jadi spiritual advocate tadi. Jadi partner saya. Bela-belain. Bahkan di sini ditato nih. Yeni Satriawan gitu ya, saking loyalnya. Di atasnya loyal. Nah, teman-teman, kenapa ini saya sampaikan? Untuk customer naik dari prospek jadi beli pertama kali, syaratnya 1, harus ada benefit. Nah, benefit tadi kita sebut namanya value proposition. Entah benefitnya materinya bagus, benefitnya delivery kita keren, benefitnya after sales service, harus ada benefit. Dari first buyer menjadi customer repeater, kalau tadi benefitnya 2, minimal harus tambah, benefitnya jadi 4. Omong kosong, nggak ada tambahan benefit, dia dari beli pertama terus jadi repeater. Dari repeater menjadi loyal client, harus ada tambahan benefit lagi. Kuncinya itu. Customer life cycle, dari suspek jadi prospek, dari prospek dari first buyer dari repeater jadi loyal kemudian sampai bela-belain kita. Udah pokoknya kalau ada kelas sulap, ada Pak Istoto, oh kamu wajib ikut. Itu diajari persuasi, self-talk. Ada Kak Didin tuh, mesti ikut, keren. Enggak, self-talk di tempat lain juga gitu, oh beda. Nah, itu sudah advokat. Nah, naik level 1, level 2, level 3, dan seterusnya, yang diperlukan adalah benefit. Omong kosong, kita sebagai trainer, nggak ada benefit, nggak nambahin benefit, tiba-tiba dari pertama kali ikut kelas saya, ikut lagi, bahkan loyal, bahkan belain. Maka yang kita perlukan sebagai trainer adalah kita develop benefit. After sales service. Ulang. Salam Islah. Sepertinya koneksinya terputus. Masih di mute Pak Joko. Suaranya belum bunyi. Oke, saya kembali. Iya. Nah, ini berarti tukang internet saya tidak memberikan benefit yang baik buat saya. Tak kira iklan Pak Joko. Hah? Tak kira iklan. Nah, itu dia. Bukan iklan, emang tukang internetnya masalah ini, jangan-jangan. Oke, yang penting saya sudah kembali. Wah, Kak Erwin potongan rambutnya baru, keren. Ini menghormati Pak Joko ini. Siap. Dari Purwokerto.
Nah, teman-teman, kalau tadi kita bicara mengenai ini ya, sorry. Yes. Nah, omong kosong, kita bisa membuat level customer kita, klien kita dari pertama kali beli, jadi beli lagi, repeater, sampai loyal, kalau kita tidak deliver benefit. Kita tidak membuat benefit. Sayangnya teman-teman, banyak pebisnis itu salah buat benefit. Oh itu kan kompetitor buat diskon 10%, saya bikin diskon 10%. Siapa tahu? Itu berarti asumsi. Kompetitor buat acara gathering, saya buat acara gathering. Siapa tahu? Ini kan kita membuat benefit, tapi dasarnya siapa tahu. Oh itu kompetitor buat kelas, itu di hotel berbintang 5. Oh saya buat kelas di hotel bintang 5 juga. Siapa tahu? Nah, kalau dasarnya siapa tahu, bisa dibayangkan tingkat keberhasilannya seperti apa. Oleh karena itu, teman-teman, bahwa bentar, baksonya biar lewat dulu ya. Padahal sudah ngumpet di kamar loh, masih terdengar suara baksonya. Wah, itu Bu Hani ketawanya puas sekali ya. Aduh. Udah, baksonya udah lewat. Kemarin ada tukang bakpao lewat, saya lagi training. Nah, kemarin bakpao, sekarang bakso. Memang rumah saya di dekat pasar, Bu. Oke, Pak Joko, silakan dilanjutkan, Pak. Iya, balik lagi karena nggak ada yang beli, dia balik lagi. Nah, kuncinya teman-teman, untuk bisa membuat value proposition, membuat benefit, itu adalah mengenal pelanggan. Nah, apa yang perlu teman-teman kenal sebagai seorang trainer kepada klien atau calon klien adalah 3 hal ini. Dia punya problem apa, sehingga kita nyiapin solusinya. Dia punya keinginan apa, sehingga keinginannya kita bisa penuhi. Dia punya kebutuhan apa, kebutuhannya kita penuhi. 3 hal itu. Nah, kelas value proposition itu kita ada workshop selama 2 hari biasanya. Ini di sini di sounding aja ya. Membuat value proposition itu ada kelasnya selama 2 hari. Itu yang kedua, teman-teman. Kenapa kita sebagai seorang trainer mesti belajar customer relationship management? Kenapa? Karena CRM itu mengajarkan bagaimana kita membangun database. Ya, sekarang kalau misalnya saya tanya ke Kak Frans Budi, Pak Fran, berapa total jumlah kliennya? 450 perusahaan. Dari 450 perusahaan, yang aktif berapa? Yang tiap tahun order? Oh, ada 30. Dari 450 perusahaan, yang memberikan kontribusi paling besar siapa? Perusahaan A, B, C, D. Tahun lalu, omset Pak Fran, semuanya itu dari berapa? Oh, dari 3 klien. Dan seterusnya. Dari semua klien itu, yang ordernya 1 kelas saja atau banyak kelas itu yang mana? Jadi datanya semuanya ada, maka kita tidak salah memberikan benefit. Oke, yang kedua, mau lompat yang keempat atau ketiga dulu? Ketiga ya. Ya, ketiga. Cilo ditengok ya kalau ada komentar ya. Nah, teman-teman, supaya kita sebagai pebisnis, trainer itu kan pebisnis juga, ya. Kemudian coach pebisnis juga. Tidak salah menawarkan produk, maka kita mesti pakai strategi CRM nih. Jangan sampai kita maksa untuk menawarkan produk misalnya kelas salesmanship, sementara nggak ada masalah salesmanship di perusahaan itu. Kita maksa menawarkan kelas Ikigai, misalnya, sementara semua karyawan di perusahaan itu sudah tahu passionnya apa, Ikigai mereka apa, gitu ya. Kemudian kita menawarkan, ya intinya kita harus menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Penjelasannya begini. Contoh, grafiknya boleh diperbesar ya teman-teman, di full screen.
Nah, kalau wajah saya nggak perlu di full screen, taruh di pojok aja. Oh enggak ya, yang perlu di full screen adalah slide-nya. Slide-nya bahwa misalnya Kak David, ini data kelas in-house tahun 2019. Jumlah kliennya, ini jumlah kelasnya, dan ini omsetnya. Ternyata dari 5 modul yang Kak David berikan di tahun 2019, yang memberikan omset paling besar adalah sales dan marketing, 360 juta. Paling rendah adalah HR support. Ya, ini materinya boleh teman-teman rubah sesuai dengan bisnisnya. Yang penting kita bicara, jangan sampai kita menawarkan produk yang salah. Kemudian, jumlah kelasnya untuk salesmanship itu ada 18 kelas selama 2019 dari 12 perusahaan. Artinya ada 3 perusahaan yang order salesmanship-nya itu 2 kali atau 3 kali, gitu ya. Ada juga, nah ini data. Dari sini, maka terhadap kira-kira kita mau menawarkan produk apa? Apakah mau menawarkan leadership, atau communication, atau sales marketing, atau HR support, atau self-development. Maka kita lihat, 12 klien yang order sales marketing ini, yang sudah repeater, itu misalnya ada 3 perusahaan. Maka 3 perusahaan yang sudah repeater sales marketing, kita bisa tawarkan sales marketing di tahun berikutnya. Gitu ya. Kemudian, kalau misalnya di self-development, ini 10-10-nya cuma order sekali, nggak order lagi. Maka, kita bisa merayu 10 perusahaan ini program self-development yang lain. Nah, ini kan kita kembali ke data, jangan sampai kita salah menawarkan produk. Salah satu tantangan dari pebisnis adalah kita menawarkan produk yang salah kepada pelanggan yang salah. Nah, ini kembali lagi bahwa kita sebagai seorang trainer pun memiliki data seperti ini sangat penting, gitu ya. Saya ada contoh kasus pada saat saya jualan blender. Saya itu pernah jualan apa saja. Jualan blender ya, teman-teman. Jualan blender. Saya ada seorang dokter sangat potensial di Bandung. Kliniknya di Pasteur. Dokter, saya dari Jakarta datang ke sana. Saya bawa blender. Blender terbaru, RPM-nya 28.000. 28.000 itu, teman-teman, biji kopi hancur. Biji salak hancur, saking kencengnya. Begitu saya sampai ke dokter saya yang di Bandung itu, customer saya diketawain. Mas Joko, menurut Mas Joko nih, makanan itu gizinya rusak nggak? Kalau di blender segitu cepat? Saya nggak bisa jawab. Mas Joko, blender kecepatan seperti itu panas. Nutrisinya rusak. Ternyata teman-teman saya baru tahu bahwa dokter tersebut alirannya adalah aliran slow juicer. Jadi buah di blender, kecepatan RPM-nya cuma 56. Jadi pelan-pelan tuh. 1 menit hanya 56 putaran. Kenapa? Dengan keyakinan itu ternyata nutrisi nggak rusak, gizinya masih utuh semua dibandingkan pakai blender. Saya menawarkan blender terbaru kecepatan 28.000 RPM kepada customer yang alirannya adalah aliran slow juicer. Anda satu dokter lagi. Saya menawarkan ini adalah alat untuk menghasilkan air mineral terbaik saat ini. Air hidrogen. Sama. Saya sampai ke dokter itu diketawain. Mineral yang dihasilkan dari air mineral itu membebani tubuh. Saya nggak dapat mineral dari minuman. Saya mineral dari sayur dan makanan. Salah jualan. Saya jualan alat untuk menghasilkan air itu mineralnya semakin kaya, kepada dokter yang nggak minum mineral dari air mineral. Maka dia minumnya adalah air. Jadi salah menawarkan produk, hasilnya fatal. Diketawain sama customer kita. Gitu ya. Ini kalau misalnya tadi ini contoh kasusnya di Pak David ya, di Kak David. Kalau Kak David itu ternyata dari semua kliennya Kak David, yang order satu kelas, order satu jenis kelas saja itu ada 25 klien.
yang order 2 jenis kelas, entah leadership sama communication misalnya, ada 10 klien. Yang order lebih dari 6 kelas, ada 1 klien. Kira-kira kalau Kak David mau menawarkan people skill, self-development kepada siapa? Ya kepada klien yang loyal, tapi hanya 1 jenis produk saja. Gitu ya. Nah ini data ini teman-teman perlu penting di dalam CRM. Dan CRM itu mengajarkan kita hanya menawarkan sesuai yang klien perlukan, gitu ya. Jadi alasan ketiga kenapa kita mesti belajar CRM, karena ini tadi yang ketiga, bahwa CRM akan mengajarkan kita membuat penawaran yang sesuai, gitu ya. Tapi benar itu Pak Joko, kelasnya 2 hari, ya sama saya 2 jam lah, gitu ya. Ada kelasnya namanya value proposition itu 2 hari. 2 hari, saya pernah ikut. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, nah ini kalau ini familiar ya, Kak Yoga, Dr. Agung, mungkin Kak Tura, Pak Philip, rasanya sering dengar istilah ini. Kak Ruli, Dik Wesley, ya. Wesley Gosali ini sepertinya masih muda ya, kalau dari lihat namanya. Kak Josli apalagi ya, Kak Teten. Pareto. Nah ini alasan keempat, kenapa kita sebagai seorang trainer mesti belajar CRM. Karena ada namanya hukum Pareto, gitu ya, hukum Pareto. Nah, ini vitamin, salah satu vitamin dari klien saya tutupin ya, karena nggak boleh nyebut merek, kecuali kita di endorse boleh sebut merek ya, kita nggak di endorse, jadi mereknya saya tutup. Nah, ternyata omset dari vitamin ini omsetnya ratusan miliar ya dari vitamin ini. 83% omsetnya itu disumbang oleh 5% customer-nya. Artinya apa, teman-teman? Ada 5% customer yang sangat penting. Lo bayangkan, kalau misalnya kita sebagai seorang trainer punya 5% customer yang nyumbang 83% omset kita. Kita akan rawat mereka mati-matian, betul. Ya, mereka tengah malam bilang, oh kaki saya nggak bisa digerakin, datang nggak? Datang kita. Lo 5% ini menyumbang 83%. 5% kita salah tangani, kita kehilangan omset 83%. Ini kisah nyata ya, karena ada brandnya saya tulis di situ. Ini salah satu klien. Kemudian nih, nah ini sepertinya datanya Pak Donald nih. Perusahaannya saya hapus. Ini datanya Pak Donald tahun 2018 sampai 2008-2012. Ternyata 80% omset itu disumbang oleh 21% customer-nya. Artinya Pak Donald bisa kehilangan 80% omset kalau 21% kliennya ini tidak ditangani dengan baik. Itulah kenapa, sambil dibayangkan ya teman-teman, sambil dibayangkan, klien saya seperti apa ya? Oh sekarang itu saya punya 50 klien. Yang nyumbang 90% omset saya itu siapa? Tahun lalu ini. Tahun sekarang sudah kelihatan. Mungkin kalau pertanyaan ini disampaikan ke Kak Frans dengan mudah. Kak Frans, omset tahun 2019 berapa disumbang oleh berapa persen customer? Oh iya, itu bahkan mungkin cuma 4% dari customer saya nyumbang 90% omset saya. Ini terjadi di semua bisnis. Gitu ya. Oh, jangan-jangan tadi habis mati nggak kerekam ya? Mari kita cek. Kalau nggak direkam saya sedih dong. Masih kerekam Pak Eko? Hah, masih terekam ya? Masih terekam. Oh, kelihatan ya. Makasih Kak Erwin. Nah, nanti kita kolaborasi lagi ya Pak. Lama sudah tidak kolaborasi dengan Kak Erwin. Siap. Pak Joko, jika ada pertanyaan, kita mesti nunggu Boleh. nanti saat. Nggak apa-apa. Langsung aja. Nanti khawatir lupa Lewat, ya? atau sudah nggak relevan lagi, jadi boleh langsung dibahas ya. Ini Boleh, kita Pak. ada di nomor berapa tadi, teman-teman? Nomor 4 ya. Nah,
bahwa di nomor 4 ini, karena ada Pareto, hukum Pareto itu disampaikan oleh Pak Pareto, namanya Pareto, maka disebut hukum Pareto. Menjelaskan seperti itu. Sambil dibayangkan bisnis teman-teman sebagai trainer ataupun sebagai karyawan, silakan dilihat di bisnisnya masing-masing hukum Pareto itu berlaku. Paling angkanya yang berubah-ubah. Nah, CRM teman-teman mengajarkan bagaimana kita melakukan analisa customer, melakukan segmentasi. Sehingga customer yang di segitiga atas siapa, segitiga bawah siapa. Kira-kira yang di segitiga bagian bawah, perlu nggak kita datengin terus untuk vitamin? Nggak perlu buang-buang energi. Tadi terbang ke Kendari hanya untuk nemenin curhat koanen saja. Salesman kita di Kediri datang ke Banyuwangi hanya nemenin pemilik toko itu untuk adu burung. Gitu doang, hanya untuk mempertahankan omset. Itu namanya relationship. Yang diperlakukan seperti itu siapa? Customer yang di segitiga atas. Nah, CRM mengajarkan itu. Gitu ya. Oke, keempat. Dan sekarang Pak Joko, adalah yes. Pak Joko sebelumnya boleh menjawab pertanyaan dulu? Oh, tentu saja boleh, silakan. Baik ya. Tadi dari Bu Nia, Yes. Bu Nia bertanya, bentar, bagaimana menjaga relationship activity seperti itu di saat COVID, Pak? Seperti sekarang. Ya. Dari Bu Nia. Ya. Oke, menjaga relationship. Jadi, Bu Nia, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya itu bisa langsung saya jawab, tapi sebenarnya sekarang kita sedang bahas alasannya dulu. Gitu ya. Alasannya dulu kenapa kita mesti belajar CRM. Nah, cara membangun relationship itu diajarkan di CRM. Gitu ya. Diajarkannya kapan? Diajarkan secara detailnya itu besok ada kelas CRM. Tanggal 16 ada kelas CRM. Itu diajarkan di sana. Tapi nggak apa-apa, sekarang dijawab sedikit ya. Menjaga relationship di masa COVID. Nah, ini pertanyaan bagus dari Bu Nia. Relationship itu sebagai faktor untuk mempengaruhi loyalitas. Benar ya, gambarnya gini. Ini loyalitas baru akan terjadi kalau ada relationship. Relationship baru akan terjadi kalau ada interaksi. Oke, nah sekarang ini loyalitas, ini relationship, dan relationship baru akan terjadi kalau kita ada interaksi. Oke, nah Bu Nia, berarti yang harus dilakukan adalah melakukan interaksi. Tadi ada satu contoh kasus, perusahaan lembaga zakat kehilangan 73% pelanggannya hanya karena tidak melakukan interaksi. Tidak melakukan interaksi, tidak ada relationship. Tidak ada relationship, tidak ada loyalitas. Maka jawaban dari pertanyaan Bu Nia adalah yang perlu dilakukan adalah interaksi untuk membangun relationship. Nah sekarang kan masa PSBB, Pak Joko. Nah, maka interaksi itu banyak cara. Interaksi paling intens itu tatap muka. Jadi tatap muka itu tingkat keberhasilannya bisa 70, 80, bahkan 100%. Level di bawahnya itu adalah interaksi lewat telepon. Tatap muka itu termasuk kita visit ke kantornya, kita buat event, tatap muka. Itu nomor 1. Artinya itu kita hapus. Nggak mungkin, karena kita sedang masa COVID. Interaksi kedua, itu menggunakan media lewat telepon. Nggak semua customer mau ditelepon, maka hanya customer yang mau ditelepon. Telepon levelnya masih baik, karena kita ada komunikasi 2 arah, walaupun hanya lewat suara. Untungnya, sekarang ada komunikasi, suaranya dapat, videonya dapat. Maka Kak Nia, ini bisa digunakan. Saya contohkan ya, di minggu ini berarti dari Senin sampai sekarang, saya itu melakukan komunikasi dengan klien saya di Bontang, itu lebih dari 3 kali. Yang lewat Zoom ya, berdua aja, ngobrol berdua tapi lewat Zoom. Hanya
Pak Joko, saya mau buat program loyalty, bisa minta waktu. Oh iya, dengan senang hati. Kita Zoom berdua tuh. Itu saya lakukan. Itu intent. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga relationship saya dengan klien yang ada di Bontang. Minggu ini sudah 3 kali. Hasilnya apa dari komunikasi 3 kali minggu ini? Hari Selasa saya diminta ngajar lagi. Minta ngajar kan berarti ada ininya nih. Ini ada ini. Ya, ada duitnya. Hanya karena relationship. Itulah teman-teman, kita sebagai trainer itu tidak boleh hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu, loh, kalau saya konsultasi sekarang dibayar berapa? Itu hitung-hitungan. Tapi oke, kita lakukan. Hasilnya adalah itu akan mengikuti. Sementara saya jawab begitu dulu, Kak Nia. Kita masuk ke yang kelima. Nah, ini grafik yang saya temukan kurang lebih 10 tahun yang lalu, tapi rasanya masih relevan dengan kondisi saat ini. Nah, itu di belakang saya juga ada tuh grafiknya. Jadi background saya grafiknya juga berubah. Di screen juga saya ubah. Nah, teman-teman silakan fokus di 68%. Ternyata klien saya, klien teman-teman, klien Kak Erwin, klien Kak David, itu pindah atau tidak membeli layanan kita lagi, 68% karena kita cuekin. Itu. Ini bunyi dari grafik ini. Artinya apa? Kalau kita bisa memberikan perhatian kepada seluruh customer kita, seluruh klien kita, minimal kita bisa mempertahankan 68%-nya. Nah, ini bunyi dari grafik ini. Bahwa 68% klien kita nggak beli kelas kita lagi karena servis yang jelek. Servis yang jelek itu termasuk cuek dengan mereka. Komplain nggak ditanggapi. Kemudian mau retur produk, dilama-lamain. Gitu ya. Ada pertanyaan, nggak dijawab. Kemudian setelah selesai kelas, kita nggak buat laporannya. Kemudian ada update informasi tentang CRM, saya nggak update ke mereka. Itu dicuekin. Maka teman-teman, dari grafik ini, ternyata, ya mungkin di bisnis training nanti kita bisa lihat datanya, bisa jadi tidak beda jauh, yang tidak puas terhadap kita itu ternyata kecil. 68% adalah karena kita cuek. Nah, teman-teman, CRM mengajarkan kita bagaimana kita membuat kontak manajemen. Kontak manajemen itu kan artinya apa? Kita nggak cuekin customer kita. Tadi, contoh kasus lembaga zakat tadi punya 998.000 customer, sayangnya itu tidak ada kontak manajemen. Siapa yang ditelepon, siapa yang di WA, siapa yang diundang di event, nggak ada. Hasilnya apa? Hasilnya tersisa 17% saja yang masih bayar zakat. Sedih nggak? Sedih. Apa itu? Asuransi BUMN terbesar di Indonesia, tahun 2017 kehilangan 13 juta nasabahnya. 13 juta itu kalau dirupiahkan T. Nah, kehilangan 13 juta yang berarti nilainya triliun terjadi tapi nggak tahu penyebabnya. Lu kok nggak tahu penyebabnya? Nggak pernah ngobrol dengan pelanggan. Nah, CRM itu mengajarkan kita kalau saya punya 100 klien, bagaimana ngobrol terhadap 100 klien. Ada 5 yang divisit, ada 10 yang ditelepon, ada 20 yang diundang di event, ada 15 yang diundang gala dinner, dan seterusnya. Itu namanya kontak manajemen. Jangan sampai ada pelanggan kita yang dicuekin. Dicuekin hasilnya adalah ini. Kita kehilangan 68%. Gitu. Nah, kalau kita nggak mau kehilangan 68%, maka kita harus melakukan namanya kontak manajemen. Nah, CRM mengajarkan bagaimana melakukan kontak manajemen ini. Mengajarkan kita, gitu ya. Oh ya, teman-teman. Di sini, di grafik ini, kalau teman-teman lihat, 68% itu angka tinggi sekali.
Kalau kita bisa mempertahankan pelanggan kita 50% saja, itu udah jempol nih. Jempol kanan, jempol kiri, dan jempol yang lainnya. Itu keren sekali, 50%. Apalagi kalau misalnya 68%. Itu yang kelima. 5 berikutnya, teman-teman. No data, no business. Ini tadi berhubungan dengan yang nomor 2 tadi ya. Nomor 2 tadi, bahwa kita pun sebagai trainer harus tahu data dari klien kita, supaya kita bisa mengenali mereka dengan sangat baik. Gitu ya. Bukan berdasarkan asumsi. Gitu ya. Ini contoh-contoh data yang kalau di dunia training gitu, bisa teman-teman punya data seperti ini. Kita punya data berdasarkan monetary. Monetary itu yang order kelasnya di bawah 25 juta siapa saja. Yang order kelasnya setahun ini di antara 25 sampai 50 juta siapa saja. Yang order kelasnya lebih dari 200 juta siapa saja. Itu bisnis harus berdasarkan data ini. Kemudian, tadi juga kita contohkan grafik ini nih. Yang sudah order 5 item kelas siapa, yang baru order 1 item kelas siapa. Nah, itu CRM itu mengajarkan bagaimana kita melakukan analisa data seperti ini. Oh ya, dalam setahun yang order lebih dari 10 kali siapa? Misalnya contoh di sini cuma ada 1 klien. Yang antara 1 sampai 2 kali itu paling banyak. Nah, ini peluang baik. Bayangkan kalau yang 30 ini bisa kita buat jadi 3 kali setahun. Omsetnya udah naik berapa? Naik banyak. Syukur-syukur yang 30 orang yang cuma sekali klien 30 kali setahun, itu bisa naik jadi 5 kali. Omsetnya naik berapa? Berkali-kali. Gitu ya. Dan teman-teman, CRM itu mengajarkan bagaimana memaksimalkan bisnis dengan database. Kalau kita cuma punya 100 klien, jangan sampai 100-100-nya kita tawarin produk yang sama. Ya. Saya beberapa kali dapat telepon dulu, ada orang yang jualan buku online. Mestinya di database dia ada, bahwa kemarin saya baru beli paket. Hari ini saya ditelepon menawarkan paket yang sama. Sayangnya dari orang yang berbeda. Berarti kan database mereka kacau nih. Gitu ya. Kemudian saya sudah pernah sampaikan, Mbak, saya beli yang kemarin itu belum dibaca sama anak saya. Ada yang telepon lagi, Pak, ini sambungan dari yang kemarin, Mbak. Yang kemarin aja saya belum baca anak saya. Artinya dia nggak berdasarkan data. Yang penting supervisornya marah-marah, kamu harus jualan hari ini 5, hari ini 5, hari ini 5. Semuanya diteleponin, gitu ya. Nah, ini keren ini. Closing rate itu kalau yang teman-teman pelajari dulu bahwa closing rate itu kalau saya menawarkan 100, yang beli 5, closing 5, berarti closing rate kita 5%. Saya menawarkan ke 100, yang beli kelas kita 10, berarti closing rate kita 10%. Nah, meningkatkan closing rate itu CRM ajarkan. CRM mengajarkan kita bagaimana meningkatkan closing rate. Yuk, mari kita lihat grafiknya. Jadi ternyata, teman-teman, apapun produknya, baik itu produk training, jasa training, produk kesehatan, produk asuransi, closing rate itu selalu ditentukan oleh 4 hal ini. Ditentukan oleh produknya. Produknya itu berarti materi kita sebaik apa. Kalau dulu kita diajarkan materi itu harus BBM. Udah materinya benar, bermanfaat, dan menarik. Gitu ya. Kita punya materi yang sangat, materinya benar. Bahwa rokok itu berbahaya buat kesehatan. Ini kira-kira kita mau jualan bahwa bagaimana berhenti merokok gitu ya. Materinya ini benar bahwa rokok itu kita harus berhenti merokok karena berbahaya buat kesehatan. Bermanfaat, materinya bermanfaat. Tapi kita tawarkan kepada misalnya ya kepada orang yang nggak merokok gitu ya. Ya bisa jadi salah gitu ya. Jadi materi itu harus BBM. Ya, kemudian CRM menarik misalnya, self-talk menarik, English pronunciation ya Bu Yeni ya, itu menarik. Nah, maka
di dalam produk itu selain juga produknya, juga harganya. Semakin menarik, semakin tinggi kemungkinan closing rate. Nah, yang kedua adalah siapa yang kita tawarin. Siapa yang kita tawarin. Maka, menawarkan kepada, makanya karena tadi kita bicara mengenai data, menawarkan kepada customer loyal, itu lebih mungkin closing rate-nya lebih tinggi dibandingkan kepada orang yang belum pernah beli sama sekali. Jadi, pelanggan yang kita sasar. Jadi, produknya semenarik apa, kemudian pelanggan yang kita sasar. Yang ketiga adalah siapa yang menawarkan. Produknya bagus, pelanggannya adalah pelanggan yang membutuhkan produk itu. Ditawarkan oleh sales baru misalnya, yang baru masa probation, 3 bulan. Ditanya A, jawabnya B. Ditanya C, jawabnya A. Jadi, jam terbangnya belum. Jadi, yang menawarkan itu juga sangat berpengaruh. Nah, yang berkaitan dengan CRM, faktor yang keempat ini. Ini ada 100 orang nih. 100 orang teman mancing. Saya punya produk bagus, impor dari Korea. Saya tawarkan ke 100 orang teman mancing. Mungkin 70% beli. Yang 25% nggak beli karena lagi nggak ada duit. Sama nih, produknya itu impor dari Korea, bagus. Saya tawarkan ke 100 orang. 100 orangnya nggak kenal sama sekali. Kira-kira closing rate-nya berapa? Ya, mungkin ada 5, 3 gitu ya. Maka relationship ini menjadi sangat relevan untuk meningkatkan closing rate gitu ya. Nah, teman-teman, CRM mengajarkan bagaimana kita membuat program loyalty sehingga bisa meningkatkan closing rate kita gitu ya. 4R itu apa? 4R itu besok kita bahas. 4R itu adalah relationship, retention, referral, dan recovery. Jadi, program loyalty itu ada 4 jenis. Relationship, referral, recovery, dan retensi. Nah, CRM mengajarkan 4 hal itu sehingga closing rate kita meningkat, gitu ya. Masuk ke berikutnya. Nah, ini apa? Sudah mendekat-dekati ke yang nomor 10, ini sudah berbau-bau duit nih ya. Sebenarnya untuk bisnis seorang trainer, lembaga training, seorang coach, itu kita bisa hitung nih. Ya. Misalnya target kita berapa? Kalau misalnya target kita 500 juta setahun, atau biar gampang misalnya targetnya 1M setahun. 1M setahun itu kalau misalnya dengan kelas in-house, kita bicara bukan COVID dulu ya, kita bicara kelas fisik. Kita diundang di in-house dengan harga kelas in-house kan mulai dari 20 juta sampai 100 juta. Biar mudah misalnya harga 20 juta. 1M berarti kalau 1M dibagi 20 juta, berarti ada berapa tuh? 50 kelas ya? 1M dibagi itu. Nah, kalau ada klien yang setahun ordernya 10 kali, maka sebenarnya target 1M itu bisa jadi kita hanya perlu 3 sampai 5 klien gitu ya. 3 sampai 5 klien. Nah, teman-teman, omset saya di tahun 2019 untuk kelas CRM dan konsultasi itu disumbang dari 3 klien saja. Disumbang dari 3 klien. Jadi target saya punya target angka di tahun 2019 dan target itu bisa dipenuhi hanya dari 3 klien saja. Bahkan di tahun ini, tahun 2020, target CRM, kelas CRM saya itu 100% disumbang dari 1 klien saja, gitu ya, 1 klien saja. Artinya apa, teman-teman? Bahwa sebagai seorang trainer itu kita tidak perlu tidak perlu punya klien yang terlalu banyak. Mungkin dengan 5 klien, 10 klien itu sudah cukup, gitu ya. Nah, di dalam CRM tadi kita belajar Pareto, artinya kita cukup disumbang dari customer-customer kelas atas. Nah, kalau dari grafik ini,
sebenarnya kalau misalnya target kita itu 500 juta, maka sebenarnya kita cuma memerlukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 klien saja. 6 klien saja. Kalau dari grafik ini. Artinya kita tidak perlu punya banyak klien. Nah, CRM mengajarkan kita bagaimana kita menghitung customer lifetime value sehingga kita bisa fokus kepada customer yang CLV-nya tinggi. CLV itu adalah gini, misalnya contoh Bu Rahma itu adalah klien saya. Bu Rahma ini setahun order kelas ke saya itu 500 juta. Dan Bu Rahma ini bisa saya pertahankan minimal 5 tahun ke depan. Maka uang saya di Bu Rahma itu ada 2,5 M. Maka customer lifetime, itu hitungan gampangannya ya. Customer lifetime value saya, CLV dari Bu Rahma itu adalah 2,5 M. Nah, kalau saya tahu uang saya di Bu Rahma itu ada 2,5 M, saya akan perlakukan dengan sangat baik. Bahkan dari 2,5 M saya bisa sisihkan 100 juta untuk entertain Bu Rahma. Ya, kalau misalnya klien yang lain, ya saya punya klien namanya Pak Kurnia Mulyana. Dia order kelas saya setahun itu 100 juta, 4 kali kelas. Dan Pak Mulyana itu teman mancing, teman motoran di komunitas motor. Maka Pak Mul ini saya bisa pertahankan, Pak Kurnia ini saya bisa pertahankan minimal 10 tahun. Berarti uang saya di Pak Mul itu kurang lebih 1 M. Ini kita belum menghitung inflasi ya. Inflasi dan kenaikan harga. Maka minimal ada 1 M. Maka saya semakin rajin menemani Pak Kurnia mancing. Semakin rajin motoran bersama Pak Kurnia. Karena saya tahu bahwa lifetime value dari Pak Kurnia 1 M. Lifetime value dari Pak Bu Sarah tadi 2,5 M. Nah, CRM itu mengajarkan bagaimana kita menghitung customer lifetime value dari para klien kita. Sehingga kita bisa fokus ke customer yang CLV-nya tinggi. Loh, terus yang CLV-nya rendah kita cuekin. Enggak, porsinya yang beda. Prinsip dalam CRM, $1, one service. Gitu ya. Maksudnya, kalau kontribusinya $1 ya porsi servis kita $1. Kontribusinya 100 juta ya porsi servis kita disesuaikan. Itu di dalam CRM. Maka melihat dari grafik ini bahwa kita perlu menghitung customer lifetime value dari orang-orang yang akan menyumbang bisnis kita karena kita nggak perlu banyak-banyak klien. Gitu ya. Faktanya dari Pak Pareto menjelaskan dan dari tadi beberapa contoh kasus di banyak perusahaan, hukum ini berlaku. Silakan dicocokkan dengan bisnis teman-teman sekalian. Hukum ini berlakunya seperti apa? Apakah 10 menyumbang 90? Apakah 5 menyumbang ini? Saya dulu pernah cerita bahwa ada satu bank swasta yang 95% omsetnya disumbang dari 5% nasabahnya. Loh, kalau 5% nasabahnya ini ada masalah, loh dia bermasalah dengan 95% omsetnya. Maka 5% itu akan diperlakukan dengan sangat baik, servis sangat baik, bahwa anaknya mau kuliah ke luar negeri juga dibantu, anaknya ada nyari apartemen di Singapura juga dibantu. Saking pentingnya si nasabah ini. Kalau kehilangan 5%, kehilangan 90%, 5% bisnisnya, gitu ya. Sama di bisnis teman-teman juga akan seperti itu nantinya. Nomor 8 dan berikutnya nomor 9. Nomor 9, gitu. Bila ada komentar, pertanyaan, silakan langsung di kolom chat supaya kita bisa langsung tanggapi, gitu ya. Ya, ada referensi Pak pertanyaan Pak? Yes. Pak Joko silakan, mau lanjutkan atau kita mau jawab pertanyaan dulu Pak? Kita respon pertanyaan dulu. Sambil teman-teman boleh sambil minum ya, sambil minum.
Saya juga. Saya catat Silakan. tadi dari, bentar Pak. Soalnya sudah agak di atas nih. Nah, dari Kak Igen, Yes. apakah ada batasan maksimum untuk klien yang sama? Maksimum berapa kali kita bisa menawarkan topik atau kelas yang sama dan mereka tetap tertarik atau tetap mau order? Ya. Itulah kenapa, Kak Igen langsung dijawab ya, kalau ya. Ya, silakan Pak. Itulah mengapa kita mesti mengenal klien kita. Gitu ya. Klien kita. Contoh untuk audien yang sama, materi yang sama, misalnya ini leadership. Untuk audien yang sama, bisa jadi setahun itu di-refresh sebanyak 2 kali. Artinya kalau kita paksakan leadership 4 kali untuk audien yang sama, muntah nggak? Bisa jadi muntah. Kecuali kita beda materinya, gitu ya. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya materi yang sama-sama, misalnya Kak Igen mau mengajarkan gizi yang baik untuk menghasilkan tubuh yang perkasa. Nah, kalau audiennya sama, misalnya ada 20 audien di perusahaan itu, diajarkan itu. Kira-kira setahun perlu di-refresh berapa kali? Bisa jadi sekali cukup. Nah, kalau misalnya dia suruh repeat untuk materi yang sama sebanyak 5 kali, ya kan nggak relevan, gitu ya. Maka materi yang sama, perusahaan itu bisa repeat mungkin 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau audiennya beda. Saya kasih contoh kasus yang klien saya di Bontang. Sama-sama CRM, di bulan ini saja sudah 3 kali kelas. Sama-sama CRM. CRM yang pertama adalah bagaimana meningkatkan penjualan menggunakan database. Ini sama-sama CRM. Audiennya ada 150 orang salesman. Sebelumnya, itu adalah bagaimana membuat program loyalty. Audiennya sama. Sama-sama topiknya, sama-sama temanya CRM, topiknya yang berbeda. Dan hari Selasa nanti, CRM juga, audiennya sama, tapi CRM-nya khusus bahas kontak manajemen. Nah, menjawab pertanyaan Kak Igen, bisa jadi ini jadi pertanyaan kakak-kakak yang lain, ada batas waktu nggak? Ada batas maksimal nggak? Repeater itu berapa kali? Untuk produk yang sama, audien yang sama, ya ada batasnya. Makanya kita harus mengenal nih. Kalau audiennya beda, nggak masalah. Untuk materi yang sama, kalau misalnya setahun perlu refresh 2 kali, 3 kali, misalnya tadi supervisory management gitu ya. Audiennya kan supervisor, bagaimana menjadi seorang supervisor yang mumpuni. Audiennya sama, bisa jadi setahun perlu di-refresh 2 kali. Kita masih bisa paksakan, bahkan bukan paksakan ya, kita masih bisa maksimalkan, supaya maksimal harus belajar salesmanship setahun 3 kali. Berarti kita bisa setahun 3 kali. Sangat fleksibel. Nah, kalau misalnya kita itu minum air sehari 2 liter. Karena Aqua ini air mineral ini ingin meningkatkan omsetnya, kita dipaksa minum air sehari 4 liter. Kan nggak relevan juga. Hanya untuk meningkatkan omset, tapi dosisnya salah. Sama, materi training juga seperti itu. Selama dosisnya benar, dan sekarang masih di bawah dosis, berarti kita bisa tingkatkan. Demikian Kak Igen. Itu sepertinya besok kita bahas deh, Kak Igen. Di kelas besok jam 1. Ya, semoga Gitu? Kak Igen-nya masih online ya. Siap. Terima kasih Pak Joko jawabannya. Oke. Pak Joko masih ada beberapa pertanyaan. Pak Satu Joko lagi. mau lanjut dulu atau? Satu lagi. Ya, satu lagi. Yes. Satu lagi tadi saya baca dari, dari Kak Filipus ya. Siap, Kak Philip. Mau belain klien yang beli banyak tapi murah-murah, atau klien yang beli dikit tapi yang mahal? Yes. Itu langsung saya jawab ya, Kak Kak Philip. Kak Philip, nanti kita kalau di dalam CRM itu ada namanya BCG Metric ya. BCG Metric itu ada kotak.
ke atasnya itu adalah loyalitas. Loyalitasnya maksudnya kita bisa pertahankan berapa lama. Ke kanannya itu adalah rupiahnya. Paling bagus adalah rupiahnya tinggi, loyalitasnya tinggi. Itu namanya star customer. Ya, loyalitasnya tinggi. Gitu. Jadi kalau sebentar saya gambar grafik. Oh, pulpennya habis. Ada namanya BCG metric. BCG metric sehingga nanti kita bisa memutuskan customer mana. Nah, semoga ini kelihatan ya. Sebentar, saya pasin. Nah, ini semakin ke kanan, ini omsetnya semakin besar. Semakin ke atas, ini relationship-nya semakin kuat. Atau misalnya belinya sering. Maka, udah belinya sering, nilainya gede, itu berarti adanya di kotak sini nih. Ini disebut star. Disebut star. Star customer, udah belinya besar dan sering, gitu ya. Kalau pertanyaannya, kita mau memprioritaskan yang mana? Memprioritaskan yang mana? Yang sering itu berarti hubungan kita baik. Itu dipertahankan. Itu dipertahankan. Nanti kan Kak Philip tinggal membuat program untuk upselling. Misalnya nih, belanjanya sering, order kelasnya sering, tapi kelas-kelas kecil. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, setahun 10 kali. Ada klien, kalau setahun 10 kali, artinya ini relationship-nya bagus atau bagus sekali? Bagus sekali. Ya kalau relationship-nya bagus, nanti Kak Philip tinggal nambah nih, upselling atau cross-selling. Lo kan tadi, jualan akan lebih mudah kepada klien yang hubungannya baik. Lah kalau misalnya setahun itu order 10 kali, itu hubungannya baik sekali loh. Lo belinya ke kita terus, buktinya setahun sampai 10 kali. Nah tinggal, kalau sekarang belinya hanya 5 juta, sebulan per kelas, kita upselling. Upselling itu kita jualnya jadi 7,5 juta. Atau jadi 10 juta. Kita tambahkan apa sehingga harganya 10 juta. Tetap 10 kali, tapi nilainya 2 kali lipat. Itu namanya upselling. Yang kedua, Kak Philip, yang 5 juta tetap, karena itu hanya, misalnya adalah kelas, kelas motivasi. Kelas motivasi, harganya 5 juta misalnya. Sering nih, setahun 10 kali. Kita punya kelas satu lagi, itu namanya cross-selling. Kelas motivasi tetap 5 juta kali 10, berarti 50 juta setahun. Kita punya produk satu lagi. Dari 1P jadi 2P. Produk satu lagi mungkin harganya sama. Tetap 5 juta. Ternyata kelas yang satu lagi ini si klien ini cocok. Setahun 5 kali karena baru. Maka omset kita nambah 25 juta dari klien yang sama. Modalnya apa? Modalnya hubungannya sudah sangat baik. Maka kalau pertanyaannya mau memprioritaskan yang jualan banyak dulu atau yang belinya sering dulu, yang belinya banyak dulu, atau yang belinya sering dulu, dua-duanya diprioritaskan. Dua-duanya diprioritaskan. Tapi kalau kita bicara CRM, maka, ya tadi kalau misalnya sama-sama setahun sekali 50 juta, dengan setahun 10 kali nilainya 10 juta, imbang nih. Tapi yang satu ini menang, relationship-nya kuat. Mau di upselling bisa, di cross-selling bisa, gitu ya. Sekarang kita masuk ke nomor 9 dulu. Kak Philip, saya jawab begitu dulu. Nah, nanti lebih detailnya kita bisa diskusi di luar ruangan, gitu ya. Sambil ngopi di belakang, gitu ya. Sambil ngopi di belakang. Referensi itu penting. Ini nomor 9. Nomor 9. Referensi itu penting. Mari kita lihat yang dulu pernah diajarkan Pak Tung Desem Waringin. Nah, Tung Desem Waringin. Pak TDW, maaf Pak TDW, saya pinjam fotonya. Ini teman-teman yang salesman. Nah, Kak Jos ini udah, Kak Jos itu master, sales master. Nah, jadi ini salah satu strategi jualan yang cukup populer. Building trust, creating need, give solution, dan close the sale.
close research atau handling objection. Itu ya. Maka ini yang saya lingkarin adalah building trust. Lo kita bisnis training itu, kepercayaan itu penting. Nah, misalkan tanyakan ke pribadi masing-masing. Dari 10 kelas, berapa yang karena direkomendasikan oleh orang lain? Oh, kamu CRM Joko aja. Kalau saya 90%. Itu dari hasil rekomendasi. Gitu ya. Tahun ya awal-awal kita mulai merintis training di tahun 2018, 2017, itu 100% kelas itu karena rekomendasi. Maka sebagai seorang trainer, kita perlu memahami bahwa referensi itu sangat penting. Lo mau belajar manajemen, itu Budini. Mau belajar personality plus, wah itu kamu panda, sanguin, panda, apalagi Bu, burung hantu, singa. Nah itu tuh Budini jagonya. Itu referensi. Gitu ya. Mau cari MC handal, itu Bu Lau, itu referensi. Mau belajar sulap, Pak Istoto. Mau belajar digital marketing, ya Pak Erwin. Pak Erwin ini guru saya, mau belajar bahasa Inggris, Kak Yeni. Dan teman-teman semuanya punya spesialisasi masing-masing. Mau belajar SMS marketing, nah itu ada yang tukang jualan SMS tuh Pak Donald tuh. Kliennya bule-bule semua itu Pak Donald itu. Gitu ya. Dan beberapa hari terakhir ini kita belajar Zoomtopia dari Kak Patrick. Udah kalau mau belajar bagaimana memaksimalkan Zoom, itu dari Kak Patrick gitu ya. Dan kalau Dokter Kristo biasa ngajar apa, Dok? Nah, itu juga. Nah, itu kita pendekatannya. Marketing, Pak, marketing kalau manajemen. Nah, itu manajemen marketing. Referensi itu penting bagi kita menjadi seorang trainer. Gitu ya, bahwa tadi saya cerita bahwa 90% kelas saya itu adalah referensi. Klien direkomendasikan oleh klien yang lain merekomendasikan klien yang lain. Yang dari jualan murni itu nggak banyak jumlahnya, maka referensi itu sangat penting. Nah, kita lihat nih, kalau kita belajar dulu sama Pak Tung Desembaringin, bahwa jualan itu ada 4 tahap ini. Tahap pertama adalah building trust. Nah, trust terhadap trainernya, trust terhadap materinya, atau trust terhadap lembaga trainingnya. Gitu ya. Maka begitu ada kawan atau kolega kita yang sudah puas atau misalnya tersolusi dari materi kita, bisnisnya meningkat karena materi yang kita sampaikan, maka sangat besar kemungkinan dia akan mereferensikan kita kepada yang calon klien yang lain, gitu ya. Oke, nah di dalam CRM nanti teman-teman akan belajar yang tadi di depan kan saya bahas tuh. Kalau dulu di marketing kita paham ada namanya 4P, 10P, 7P, bahkan sampai 15P. Itu masih berlaku. Tapi di dalam kita memanage pelanggan itu ada namanya 4R. 4R itu yang saya lingkari adalah berkaitan dengan topik ini adalah referral. Bagaimana supaya kita sebagai trainer direkomendasikan ke orang lain. Itu pelangganku itu cuma sekali beli, habis itu nggak pernah beli lagi. Gimana ya caranya? Oh itu, tanya aja tuh sama Joko yang biasa ngajar CRM. Nah, berarti kan saya direkomendasikan. Gitu kan? Atau misalnya ini klien saya bule-bule semua, tapi anak-anak ini bahasa Inggrisnya belepotan nih. Gimana? Oh itu Bu Yeni. Nah itu kita direkomendasikan. Nah, referral ini menjadi salah satu strategi yang diajarkan di dalam CRM. CRM itu mengajarkan relationship, mengajarkan retention, mengajarkan recovery, dan mengajarkan referral. Recovery, teman-teman, itu contohnya begini. Misalnya, Dr. Kristo punya 100 klien. Yang 90 klien pergi entah kemana. Hanya 10 klien yang loyal.
maka ada 90 klien yang perlu dibuat program recovery. Diundang di gathering, diajak gala dinner, diajak focus group discussion, divisit, hanya didengarkan. Lu nggak pernah order kelas gue lagi, ada masalah apa ya? Didengarkan. Ini dalam rangka recovery. Recovery berarti tujuannya adalah pelanggan kita yang sudah pergi entah kemana, syukur-syukur bisa balik lagi, itu namanya recovery. Nah, kalau relationship itu yang tadi, saya nemenin Koh Anen ngobrol sampai pagi, besoknya langsung balik ke Jakarta, atau ke Cirebon, suntik vitamin, itu relationship. Nemenin ke pemilik toko mancing, nemenin pemilik toko adu jago, itu relationship. Retention, itu ada upselling, ada cross-selling. Tadi pertanyaan Kak Philip tadi, yang 5 juta, tetap 5 juta, itu namanya retention. 5 juta, produk yang sama, tapi harganya naik jadi 10 juta, itu namanya upselling. Yang 5 juta, tetap 5 juta, tapi hanya satu produk, kita jual produk yang lain, sama harganya 5 juta, totalnya jadi 10 juta, itu namanya cross-selling. Nah, retention itu bisa dilakukan kalau hubungan kita dengan si pelanggan baik. Maka dalam CRM, teman-teman, biasanya kita akan belajar bagaimana membuat program relationship dulu, baru membuat program selling. Biasanya ini kebalik. Programnya program selling. Kita menghubungi pelanggan hanya untuk jualan, gitu ya. Itulah kenapa kalau ada salesman ketok-ketok ke rumah kita, bilang, Bapak nggak ada. Anak kita ke depan, Mas, Bapak bilang kalau Bapak nggak ada. Itu saking kita datang hanya untuk jualan. Beda kalau misalnya seorang dokter nih. Seorang dokter itu ya karena pasien perlu pengobatan, maka datang ke dokter. Ya kalau dokter zaman sekarang kompetisinya ketat, jadi memang harus jualan. Tapi pelanggan yang nyari. Kalau hubungan kita baik, relationship kita baik, maka istilahnya bukan menjual, tapi terjual. Maka fokus utama kita sebelum selling activity, maka harus relationship activity. Ulang tahun diucapin, COVID dikasih tip, kemudian ya ada kunjungan manajemen hanya untuk gala dinner, itu relationship. Dan seterusnya. Jadi 4R ini CRM mengajarkan bagaimana kita melakukan referral. Jadi referral ini kan tadi kita sudah sepakat bahwa 80%, 90% bisnis kita sebagai seorang trainer itu adalah karena referensi. Nah, CRM mengajarkan bagaimana kita direferensikan, gitu ya. Tadi kan ada 4R. R1-nya adalah referral atau referensi. Begitu ya. Dan satu lagi. Satu lagi. Waktunya pas ya atau kurang ya? Pas. Ini apa timekeepernya Ibu Lau ya. Kan kalau tantangan teman-teman sebagai seorang trainer itu kadang-kadang diminta ngisi 30 menit itu jauh lebih pusing dibandingkan ngisi training seharian gitu. Jadi harus ada clock timekeepernya. Nah itu Ibu Lau sebagai timekeeper. Mendapatkan klien baru itu jauh lebih pusing dibandingkan menjaga klien yang ada. Teman-teman silakan lihat grafik ini. Ini grafik dari McKinsey ya. Ini grafik sudah lama dan masih related dengan kondisi sekarang. Kalau misalnya kita nyari pelanggan baru, mempertahankan pelanggan, itu biayanya misalnya $1. Cari pelanggan baru, biayanya $10. Pelanggan yang sudah terlanjur pindah ke kompetitor, itu kita perlu dana $100. Jadi pilih mana? Nyari pelanggan baru, sehingga kita lebih boros 10 kali, atau dibiarkan aja klien pindah ke kompetitor, baru kita tarik lagi, kita perlu 100 kali lebih mahal, atau mempertahankan tuh yang sudah ada. Tadi Kak Philip, kita fokus ke yang
belanjanya banyak atau yang belanjanya sering? Dua-duanya dipertahankan. Cara mempertahankannya gimana? Relationship, gitu ya, relationship. Maka bayangkan nih, saya mempertahankan omset CRM saya kepada satu klien saya yang di Bontang, itu modalnya cuma SMS, WA, telepon, kadang-kadang saya share video yang lucu-lucu itu. Kebetulan PIC di sana suka tuh sama Ucup Klaten. Nah, kalau teman-teman sekarang yang lagi trending namanya Ucup Klaten. Saya share itu aja. Saya share video, ini update video nih Ucup Klaten. Itu sudah lebih dari cukup untuk mempertahankan hubungan saya dengan klien yang ada di Bontang. Dan ngalir tuh, omsetnya ngalir. Nah, maksudnya dia order kelasnya ngalir. Modal nggak? Nggak modal. Cuma modal WA, SMS, sama ngirim video yang beliau suka. Udah gitu. Nah, CRM mengajarkan relationship. Gitu ya. CRM itu mengajarkan relationship. Teman-teman, nah, maka kalau dari 1 sampai 10 ternyata, oh saya sudah paham. Oke. Bahkan saya sudah belajar tuh bagaimana membangun relationship. Bagus. Maka itu kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Nah, 10 hal ini menjadi alasan, oke, kalau begitu saya akan belajar CRM. Ya, belajar CRM dengan banyak cara. Mulai dari baca buku. Teman-teman, ada satu rahasia yang saya ingin share. Semakin banyak baca buku CRM, semakin pusing. Bukunya loh, bukunya ini tebel-tebel gini. Udah gitu makin baca makin pusing. Nah ini nih, ini juga nih, buku berapa nih? 338 halaman. Semakin baca semakin pusing. Nah terus gimana? Ya udah panggil aja saya, nanti saya jelasin. Gitu ya. Maaf ya jualan. Tapi itu, yang penting pertemuan kita siang hari ini, teman-teman, ada 10 alasan kita sebagai trainer harus belajar CRM. Nah, 10-10-nya ini. Ya, kalau tadi terlewat, ini nih. 10 alasan ini. Dan bagaimana membangun relationship, bagaimana mengenal pelanggan, Pareto, hukum Pareto itu seperti apa, kemudian closing rate itu bisa dilakukan seperti apa, referensi itu bisa dibangun seperti apa. Besok kita ada kelas jam 1. Jam 1 kita akan bahas 4 hal. Strategi 4R, itu nanti ada contoh-contoh programnya. 3 pilar loyalitas, ada contoh-contoh programnya. Value proposition, yang itu kelasnya ada workshop selama 2 hari. Database marketing, ada workshop selama 1 hari. Nah, itu besok kita akan bahas. Begitu ya, teman-teman. Ini saya stop share-nya. Dan kita kembali ke laptop. Gitu. Wah, di chat ada banyak sekali itu, Bu Lao. Ya. Silakan. Ya, Pak. Dari saya itu ada 10. Yang masuk. Ya, ada 10 alasan. Nah, 10-10-nya sudah saya sampaikan. Kalau mau nambah alasan 5 lagi boleh, 7 lagi boleh. Alasannya banyak. Kenapa kita mesti belajar CRM? Saya ada satu cerita. Akhir tahun 2019 lalu, saya bertemu dengan kurang lebih 45 trainer di Bekasi. Waktu itu semuanya berkenalan nih satu-satu. Pak Joko, trainer apa? Saya CRM. Ini trainer pertama yang nanya ke saya. CRM itu apa ya? Oke, ngobrol. Ngobrol dengan trainer kedua. Kemudian dia nanya, Pak Joko trainer apa? Saya trainer CRM. CRM itu apa, Pak Joko? Sampai trainer ke-45 pertanyaannya kurang lebih sama. Nah, itu kan berita baik. Berita baik buat saya. Artinya, nggak ada trainer yang spesialisasi CRM. Gitu, artinya, yuk kita CRM-kan Indonesia dan kita Indonesiakan CRM. Pertanyaan simpelnya adalah, selama kita membutuhkan pelanggan,
selama itu pula kita perlu menerapkan strategi CRM. Gitu. Saking gemesnya saya, teman-teman, saya sampai nulis judul workshop, webinar yang nanti hari Jumat, CRM is dead. Nah, saya pakai tanda tanya. Bukan, CRM itu nggak mati. CRM ada di dalam diri teman-teman masing-masing selama ingin bisnisnya berlangsung, dipertahankan, syukur-syukur dikembangkan. Nah, kasus di mana ini saya cerita sedikit, pupuk di Indonesia itu holding, itu ada 7 perusahaan, ada Pupuk Kaltim, Pupuk Bontang, Pupuk Sriwijaya, Petrokimia. Tahun ini ditantang karena pupuk subsidi itu dipangkas. Kalau menggunakan pupuk subsidi, itu merem teman-teman, jualannya lancar. Loh itu nggak perlu jualan, udah pasti laku. Loh, pupuk subsidi kan harganya separuhnya, bisa jadi seperempatnya. Itu hanya administrasinya, nggak miss saja, udah laku. Subsidi dipangkas. Nanti akan dihilang 100%. Mereka harus berjuang untuk jualan pupuk non-subsidi. Saya besarkan hati ke teman-teman yang di Bontang. Teman-teman, jangan takut. Yang nggak kena subsidi kan semuanya. Tapi teman-teman di sini sudah selangkah, 2 langkah lebih maju. Mereka nggak belajar CRM. Teman-teman sudah setahun belajar CRM. Mereka nggak bikin program loyalty. Teman-teman di sini sudah mulai bikin program loyalty. Artinya apa? Ya, kondisinya sama, tapi karena dia mengenali pelanggan, dia punya program loyalty, dia punya database pelanggan, dibandingkan kompetitornya, walaupun masih satu holding, maka dia beberapa langkah lebih maju. Ini nanti ada 31 trainer yang saling berkompetisi. Tapi yang 10 serius mendalami CRM, yang 21 sambil lalu. Nah, gitu maka beda nanti, kompetisinya akan beda. Demikian, Ibu Lau, silakan. Materi dari saya demikian, 10 alasan. Mengapa kita mesti belajar client relationship management, gitu ya. Oke, terima kasih ya Pak Joko. Sama-sama kalau... Ya, singkat namun jelas. Pak Joko, kita mau jawab pertanyaannya, ada beberapa yang berhubung dengan materi juga yang tadi Pak Joko berikan. Ini dari Kak David. Kak David bilang, kalau sebagai trainer pemula yang database-nya masih sedikit, apakah tetap kita lebih baik pakai Pareto Law itu dan fokus pada big client, atau semua orang atau klien kita anggap penting dan asumsi klien semua klien royal? Mohon sharing pendapatnya Kak Joko. Sip, thank you Kak David. Pertanyaannya keren. Nah, mari kita jawab dengan jawaban yang keren. Keren juga. Tadi berawal dari ini ya, kalau kita bisnis itu berarti kita ada acuan. Acuan kita adalah target. Kalau misalnya kita sebagai lembaga training, targetnya 1M. 1M ini dengan klien yang sekarang, misalnya punya 50 klien, itu tertutup. Baik klien besar ataupun klien kecil. Maka nggak ada pilihan kecuali 50-50-nya kita jaga dengan baik, minimal 1M-nya tetap tertutup. Gitu. Nah, kemudian masuk ke tahun kedua berikutnya, manajemen menargetkan 1,5M. Klien kita tetap 50. Apa yang dilakukan? Ada upselling, ada cross-selling, ada retensi, tetap kita bicara 50 klien. 50 klien dulu ya. 50 klien ternyata top 10 klien itu bisa di cross-selling sehingga bisa nambah omset 300 juta. Berarti kita masih kekurangan 200 juta lagi. Nah, pelanggan di bawahnya, klien di bawahnya, tadi misalnya top 10-nya berarti kalau 50 berarti 5 kan? 5 klien itu bisa di cross-selling dan upselling nambah 200 juta. Itu bisa dihitung. Maka kita perlu 300 juta. Kita perlu 200 juta lagi. Berarti dari customer di bawahnya.
customer di bawahnya. Jadi kalau dari piramida tadi, piramidanya Pareto tadi, kita prioritasnya dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Biar kelihatan, maka di background saya ganti dengan Pareto. Nah, itu dia. Terima kasih Zoom sudah memfasilitasi ini ya. Nah, itu di belakang saya Pareto. Pareto yang warna hijau itu anggap aja top 10 customer kita. Nah, yang merah itu adalah sisanya klien kita. Pertanyaan Pak David, mana yang perlu kita prioritaskan? Kalau dari 50-nya itu cukup untuk menutup target, maka 50-nya silakan dikelola. Hanya dikelola, tadi kan saya sampaikan, $1 one service. Kemudian ada customer yang sukanya gudeg, ada customer yang sukanya bakso. Ada customer yang sukanya outbound, ada customer yang sukanya di dalam ruangan. Maka beda-beda, walaupun misalnya rupiahnya sama. Perlakuannya beda-beda. Jadi kalau misalnya kita punya 50 klien, ada 50 jenis perlakuan. Loh, kalau customernya 1 juta perlakuan, enggak. Maka itu kita perlu segmentasi. Ada customer yang dikasih benefit diskon, ada customer yang dikasih benefit secara emosional, tadi kunjungan dari manajemen, gala dinner, itu emosional. Nah, itu beda-beda perlakuannya. Jadi, kalau misalnya kita baru mulai, kemudian kliennya baru 10, ya 10-10-nya kita maintain. Nanti dengan berjalannya waktu, Kak David akan tahu, oh ini bisa saya upselling, bisa saya cross-selling, yang sekarang misalnya setahun baru 50 juta, dia perusahaan karyawannya ada 300, sekarang ordernya baru 50 juta, ada yang salah ini. Akhirnya kita kenal, oh dari saya 50 juta, dari vendor lain 500 juta. Nah kan tahu tuh. Tahu. Loh kok dia pilih vendor lain pada saat kita di komunitas motor sama orang HRD-nya, oh iya manajemen itu pokoknya yang trainernya yang lucu misalnya. Lo kan tahu nih satu, oh manajemen itu maunya yang trainernya lulusan luar negeri, tahu lagi. Oh manajemen, ternyata dua hal ini Kak David dua-duanya punya. Tapi kok dia masih ngambilnya 500 juta dari vendor lain, hanya karena belum tahu. Nah maka sebenarnya potensinya 550 juta, yang diambil Kak David baru 50 juta. Maka kita bisa upselling, bisa cross-selling. Kak David masuk 50 juta setahun hanya karena 1 materi. Sementara Kak David punya 3 materi. Minimal kalau 3 materi, 3-3-nya masuk, bisa jadi omsetnya 3 kali lipat. Ya kalau 3 materi itu cuma sekali setahun. Lah kalau 3 materi itu setahun 3 kali, setahun 4 kali, maka yang 500 juta tadi pelan-pelan pindah ke kita. Maka siapa yang diprioritaskan adalah pelanggan yang punya potensi. Lo cara tahu potensinya gimana? Maka di nomor 2 tadi, nomor 4, no data, no business. Gitu kan. Kalau misalnya kita kenal klien kita nggak perlu takut persaingan. Nah, untuk bisa tahu gimana, kita punya data. Nah, Kak Fran senyum-senyum dari tadi karena memang ya kliennya yang repeat order, yang loyal itu bisa dihitung dengan jari. Dua tangan lah ya, atau 1 tangan. Klien yang loyal nih. Tuh, 1 tangan. Kliennya Pak Fran itu 1 tangan. Kalau yang Kak Fran kemarin ngajari dari Rocky, kemudian ini kan Unstable Pro, atau sudah Pro ya. Nah, omset segitu itu cuma dari 5 klien loh. 2. Oh ya. Nah, 2 klien loyal itu 5 klien loyal itu menutup seluruh omsetnya HSI. Nah, gitu ya. 5 klien memberikan 2M. Nah, itu dia. Saya mau sebut angka karena belum izin, jadi disebut sendiri oleh Kak Fran. 2M, 5 klien. Nah, gitu. Maka tadi di nomor berapa tadi? Nomor 3 atau berapa? Kita tidak perlu banyak-banyak klien sebagai trainer. Saya sekarang cuma punya 2 klien besar. Pacific Paint dan Pupuk Altim. Itu sudah, ya kondisi sekarang ya, sudah cukup memenuhi target sales saya sebagai seorang trainer.
Sharon. Hanya nanti kalau misalnya Menteri Keuangan yang sekarang senyum-senyum di sebelah sana itu, tingkatkan targetnya. Nah, saya baru mikir lagi tuh. Gitu ya, apakah cukup 2 klien atau nambah klien lagi. Gitu. Kak David begitu, maka kalau kita punya effort untuk memaintain 10-10-nya, kita maintain. Kenapa kita mesti pilah-pilah pelanggan? Karena kita nggak punya effort sebanyak itu. Maka ada yang prioritasnya 100, ada yang prioritasnya 50, ada yang cukup sebulan ditelepon sekali, ada yang bahkan sebulan harus dikunjungi 5 kali. Begitu. Ada satu contoh kasus yang relevan. Dulu di Indonesia Timur, nah mungkin teman-teman di sini ada yang di Indonesia Timur. Wah, dokter Agung merah. Mantap. Saya hijau. Di Indonesia Timur, itu orang kalau ngecat, itu istilahnya ngeglotek. Saking terkenalnya glotek di Indonesia Timur. Bapakmu mana? Itu lagi ngeglotek di belakang. Ngeglotek itu berarti ngecat. Ya, seperti dengan Aqua yang pokoknya semua air mineral Aqua, semua kamera Kodak dan seterusnya gitu ya. Maka ngeglotek itu artinya ngecat, saking terkenalnya glotek. 10 tahun terakhir, glotek itu hilang dari pasaran. Digerogoti oleh merek lain. Avian. Glotek hilang. Kenapa? Avian melakukan visit ke toko itu sebulan bisa 5 kali sampai 10 kali. Visit ke toko cat. Kenapa bisa melakukan itu? Salesman-nya ada 5 di Makassar aja. Salesman-nya Glotek berapa? 1. Itu pun untuk Paros juga, Emaros juga, untuk Goa juga. Jadi 1 itu, maka ada 1 toko bisa jadi hanya dikunjungi sebulan sekali, bahkan 2 bulan sekali dikunjungi. Nah kalau misalnya PDKT, yang 1 ngapelin sebulan 5 kali, yang 1 ngapelin 2 bulan sekali, jadian sama yang mana? Jadian sama yang punya mobil sih. Ya, ngapelinnya 2 bulan sekali tapi pakai mobil, ngapelin setiap hari tapi naik motor, nah, itu berarti kan value kan. Jadi ada faktor value, brand, dan relationship. Yang tadi saya contohkan itu relationship. Glotek hilang dari pasaran hanya karena relationship-nya kalah. Lo kok kalah? Lo ngapelnya sebulan sekali. Avian ngapelnya sebulan 10 kali. Nah itu relationship. Maka tadi pertanyaan Kak David, ada yang perlu diapelin sebulan 10 kali, ada yang cukup diapelin 2 bulan sekali. Lo percuma lo diapelin sebulan 5 kali, orang toko dia itu sepi, mau diapelin terus juga omsetnya nggak bisa ditingkatkan, toko dia sepi gitu ya. Lo mau di follow up, diajak ngopi seminggu sekali, ini nih orang HRD-nya nih, diajak ngopi sebulan sekali, sebulan 4 kali, lo dia karyawannya lo cuma 10, mau order kelas apa gitu ya. Jadi potensi dulu, dari potensi itu, oh ini potensinya besar, maka kalau di customer life cycle tadi, ada suspek, ada prospek. Nah yang prospeknya bagus inilah yang akan kita follow up gitu. Begitu Kak David? Yes. Pak Joko? Yes. Ya, di sini ada hadir juga kan, saya lihat ada Pak Frans. Sepertinya Pak Frans bisa menambahkan atau ingin membagikan sesuatu, Pak. Iya. Cuman ini saya kan dari tadi memperhatikan wajah Kak Frans, senyum-senyum itu sebenarnya lagi ada yang ditahan tuh, nunggu dipersilakan untuk komentar. Saya tahu. Ya. Saya belajar gestur dari kita Kak waktunya, juga. Iya Pak Joko, sekalian waktunya kan sudah hampir berakhir juga Pak. Ini Pak Frans, mungkin maksimal 2 menit ya Pak. Oke, terima kasih. Nggak sampai 2 menit. 3 menit boleh, 3 menit bonus. Pertama saya mau nanggapi, ini dulu Pak Joko, terima kasih banyak. Rumus-rumusnya membuat saya berpikir kembali, oh saya sudah lakukan, oh saya belum lakukan. Begitu ya, dan sangat amat praktis karena saya juga punya buku CRM dan itu cukup membuat berkerut seperti Dokter Kristo bilang itu. Yes. Rumus-rumusnya itu saya bahkan nggak terlalu ngerti. Nah, saya pertama mau nanggapi itu Kak David bahwa saya mendekati 100 perusahaan, dari situ saya menemukan akhirnya 5 yang terbaik dan 5 itu yang saya pelihara baik-baik.
Saya berikan margin khusus buat CRM. Saya nggak pakai istilah entertainment ya. Nanti saya jelaskan kenapa. Nah, tapi untuk dapat 100, saya ngambil 100 itu kan perusahaan ribuan. Pertama-tama saya tentukan segmentasi saya dulu. Saya ahlinya di mana? Saya punya 3. Satu, untuk, kalau ahlinya tentu di soft skill, leadership, communication. Nah, tapi segmen saya mana? Segmen saya pertama di, farmasi. Farmasi itu nggak sengaja, farmasi dan kedokteran. Karena orang Kalbe saja nggak sengaja manajer training ikut training public speaking saya, lalu saya ditarik ke mereka dan ternyata cocok. Nah, dari Kalbe itu menjalar ke berbagai perusahaan, digilir saya ke perusahaan-perusahaan. 3 tahun terakhir bersama perusahaannya Kak Iken itu, yang juga sering ngajak Dr. Kristo. Itu juga termasuk big client. Dan yang kedua, di properti. Kenapa properti? Karena background saya, pekerjaan saya di manajemen properti. Sehingga saya merasa punya kredibilitas, punya kompetensi di sana. Dan segmen saya, manajer dan GM. Karena berakhir saya di GM. Jadi saya nggak akan ngomong ke level lebih atas. Lalu satu lagi di segmen, saya lupa. Satu lagi, ya ini yang kurang tergarap. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih baru sebagai trainer, Anda cari dulu segmentasi yang paling kuat apa. Karena ketika masuk ke situ, nanti Kak, saat Anda presentasi, langsung nyambung. Kita nggak ngomong teori, kita ngomong dunia nyata. Dan kita datang presentasi dengan menawarkan bantuan. Dari bantuan itu, ide kita akan menjadi problem solving mereka. Kemudian, CRM ini mengingatkan saya berapa tahun, mungkin 5 tahun silam, saya cukup terlambat mengenal CRM, ketika saya mengenal buku Kantongi Sang Gajah. Ketika saya baca buku itu, saya list klien saya, ternyata 10 perusahaan terbesar di Indonesia sudah pernah saya layani. Tapi cuma 2 yang saya pelihara. Karena saya nggak tahu bahwa mereka perusahaan sangat besar, seperti Mandiri, BCA, itu termasuk yang saya lepas. Padahal mereka suka. Hasil evaluasinya sangat bagus. Tapi saya anggap sama seperti dengan klien-klien kecil saya. Itu juga mungkin menjawab Kak Philip tadi. Maka klien besar saya perlakukan lebih spesial. Dan benar setuju yang dikatakan Pak Joko, Pareto itu berlaku, dan hanya yang big klien itulah yang saya treatment spesial. Kalau yang di bawah-bawah, ya take it or leave it lah kasarnya begitu ya, karena capeknya juga sama. Angka 5 juta, 50 juta sama capeknya. 10 dengan 100 juta sama capeknya. Kemudian apa? Oh, yang terkait saya mau komentari BCG Matrix tadi. Saya mau tambah satu faktor. Jadi bukan hanya angka kecil beli sering, lalu yang satu beli sedikit angka besar, tapi juga durasi pembayaran. Itu dia. Jadi kalau bayarnya cepat, itu saya spesialkan. Diskon, kalau dia minta diskon, saya lebih kasih. Tapi yang pembayarannya 3 bulan, bahkan 4 bulan, ya biasanya tawar-menawar saya lebih alot. Dan saya membuat rasionalisasi sehingga mereka bisa terima ketika saya pasang angka tinggi. Dan terakhir, ini yang paling penting, dunia kita tentu beda dengan dunia bisnis produk umum seperti chat, seperti consumer good gitu ya. Mungkin kita bisa memberi entertainment fee atau bahkan mengentertain si PIC. Tapi dalam dunia edukasi perlu waspada terhadap entertainment selain bisa melanggar peraturan kalau BUMN dan pemerintahan, maka jangan lakukan itu. Dan kedua juga kena ke kode etik. Jadi kredibilitas kita akan dipertanyakan ketika kita kok nawarin fee kepada orang dalam. Nah, HSI ketika sadar hal itu belum lama, baru 2-3 tahun lalu berkomitmen bahwa kita nggak akan pernah ngasih untuk orang dalam. Tapi kalau ada yang mau jadi marketing, ada marketing fee. Dan itu harus orang luar. Nah, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih, Pak Joko. Itu. Terima kasih, Pak Frans. Pak Joko, sekarang menunjukkan jam 3 tepat. Iya. Jadi waktu kita sebenarnya sudah mepet ya, Pak. Memang masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin tidak dijawab sekarang. Yang mau bertanya pasti bisa nanti langsung. Boleh. Bisa kontak ke Pak Joko. Gimana Pak Joko? Boleh? Dan juga ada yang mempertanyakan, Pak, apakah soft copy dari materi ini bisa dibagikan? Oh, silakan, nggak apa-apa. Boleh. Berarti bagi Bapak Ibu yang membutuhkan nanti bisa langsung japri Pak Joko ya. Nanti akan dikirimkan langsung ke handphone Anda atau ke laptop Anda. Nah, saat terakhir saya, Pak Joko. Teman-teman semua,
kita beruntung. Anda yang muda beruntung karena Anda diajak menyadari CRM sejak awal. Sehingga Anda nggak akan berisiko seperti saya dan teman-teman lain kehilangan begitu banyak customer besar yang sebetulnya sudah pernah mencicipi produk kita, tapi karena nggak di-maintain, mereka juga ego tinggi kan, mereka meninggalkan kita. Bukan karena produk kita nggak bagus, tapi karena kita menyempelekan mereka. Nah, Anda sejak awal sudah diselamatkan oleh Pak Joko, sudah disadarkan. Kalau baca buku sendiri, termasuk saya setuju dengan Dr. Kristo, itu buku bikin berkerut kepala. Terima kasih. Itu satu buku, kalau 10 buku kerutannya banyak sekali, Pak. Itu yang terjadi pada diriku. Oke, baik teman-teman. Jadi begini, setelah ini saya akan launching pool. Nah, pool saya langsung launch saja. Nah, teman-teman silakan isi. Apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah, Pak, sudah. Oke, silakan teman-teman isi. Sambil saya sampaikan bahwa tadi 10 alasan tadi adalah kenapa kita mesti belajar CRM. Nah, prolog istilah CRM itu seperti apa, teman-teman bisa belajar, besok ada kelas jam 1. Artinya kalau kita sekarang baru tahu alasannya kenapa perlu belajar CRM, maka besok jam 1 itu ada CRM itu seperti apa, bagaimana, dan seterusnya itu besok kita bisa sama-sama belajar. Nah, kelasnya di mana? Itu di Interskill juga. 120 menit, ya 2 jam seperti sekarang. Kita akan bahas minimal 4 hal. Kita akan dalami 4 hal. Gitu. Nah, teman-teman bahwa CRM itu sebenarnya biasa kita belajar selama 2 hari. Kelas CRM itu 2 hari. Dan minimal besok kita sebagai trainer bisa paham dari saya harus mulai dari mana tuh implementasi CRM-nya. Nah, itu besok kita akan bahas gitu ya. Oke, apakah pollingnya sudah masuk semua? Kalau sudah masuk semua, nanti saya akan end polling. Wow. Terima kasih. Ini Kak Lo juga bisa ngelihat ya? Sip. Ya, maka saya akan tutup pollnya dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, terima kasih. Yes. Share result. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas antusiasmenya. Kemudian ya saya senang sekali bisa berbagi dan selamat weekend malam minggu gitu ya. Semoga tidak kepikiran semoga kepikiran materi hari ini. Kalau tidak kepikiran berarti salah dong. Semoga kepikiran materi hari ini. Lupa dong. Ya, semoga kepikiran materi hari ini. Jadi malam minggunya lebih indah. Sambil membuat planning gitu. Oh iya, saya punya klien besar ini. Saya harus lakukan apa? Nah, membuat programnya seperti apa, melakukannya seperti apa, memulainya dari mana. Saya berharap besok teman-teman bisa bergabung di kelas jam 1 juga. Tanggung kalau hari Sabtunya sudah buat belajar, hari Minggunya sekalian ya. Begitu. Terima kasih antusiasmenya. Selamat berakhir pekan. Dan mari kita foto bersama untuk menutup sesi ini. Gitu ya. Yuk, mari videonya dikeluarkan semuanya. Teman-teman. Pak Joko yang foto ya? Silahkan. Kalau boleh, saya boleh. Gaya fotonya seperti apa? Kalau yang tentukan, silahkan. Foto ya. Gayanya gimana? Gini, gayanya gini. Ini CRM nih. Gayanya seperti biasanya. CRM, yes. Oke ya. Ya, gayanya CRM dalam hitungan ke Ada ya. 3. Foto dulu layar pertama. 1, 2, 3. Bentar Pak, ada 2 layar soalnya. Oh, 2 layar. Oke, lagi. Sekali lagi Pak. Contoh.
bertahan Ya, dulu ya. oke. Tahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, atensinya. Sampai bertemu di kelas berikutnya, gitu ya. Ya, saya juga Nanti mengucapkan materi terima kasih. Ya, materi akan di-share dan rekaman video juga nanti akan di-share ya. Begitu. Baik. Sip. Oke. Kalau terima kasih sudah Sama-sama Pak Joko. caranya. Terima kasih Pak Joko untuk Ya, dan teman-teman ilmunya semuanya, dan juga Bapak Ibu masukannya, semua. antusiasmenya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi ada huruf C-nya yang begini. Ini beda nih, bukan C nih. Ini kecil. Ya, C-nya gini. Ini apa? C. Ya. Pak Joko terima kasih, Kak Lau terima Sama-sama. kasih semuanya. Amin. Thank you Pak Joko. Halo. Ya. Dokter Silakan dibuat. Selamat Silakan berbicara. dibuka Terima kasih. mic-nya, unmute diri sendiri Dokter yang ingin Agung, mengatakan Dokter sesuatu. keluar ya. Yes. Yes. Sama-sama. Pak Igen Terima ditunggu kasih. Sampai trainingnya, jumpa. Igen ditunggu trainingnya. Pak Teten, trainingnya mana Pak Teten? Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Sama-sama. Pak Imron. Pak Pra. Iya, Kak Imron dilewati oleh kawannya ini, Kak Adi Kitana ini. Oh iya, Kak Adi Kitana. Sampai ketemu Kak Frans. Iya. Iya. Pak Amran tuh mirip dengan Pak Erwin ya. Agak ketukar ya. Iya, Pak Amran Maulana. Oke, baik. Mantap. Pak Joko. Coba mic-nya sudah ganti ya Pak Joko ya? Saya mic-nya ini di sini. Di Saya pakai ini, awal-awal Pak. memang di awal-awal memang agak kayak ada feedback gitu Pak, agak pecah. Ini, Coba pakai mic laptop Pak Joko. Coba pakai mic laptop. Ini apa? Terlalu kencang ya, Pak? Pecah. Oh, karena terlalu dekat. Coba saya ini ya, saya jauhin ya. Jangan Kalau dibuka segini? bajunya. Iya, coba. Iya, ya. Segini. Nah, itu lebih baik. Oke, berarti ini terlalu Tapi sensitif. masih pecah, masih terlalu sensitif. Coba Pak gitu. Joko dicek di Zoom-nya, apakah fitur audionya manual atau auto? Audio setting. Oh, Cek. manual, Pak. Mestinya auto ya? Coba di auto. Yes, sekarang saya setting auto. Pasang dekat lagi. Saya pasang dekat lagi. Maaf, buka baju. Nggak usah langsung saja cantol. Dicantolin. Nah, sekarang ini. Coba Nah, bicara. sekarang Sudah ini- lebih bagus. Jauh lebih Iya, bagus. ya. Tadi manual. Kalau manual biasanya hanya dipakai kalau mau menyanyi. Oh, oke. Dan Iya, harus tadi. ada kontrol monitor. Iya, saya beli 2 mic, tapi sensitivitasnya masih kalah dengan ini. Ini bawaannya Oppo. Itu tadi pecah sekali. Coba nanti saya sempat rekam. Tujuannya untuk Ini bandingkan masih antara direkam suara loh Pak. Pak Joko. Siapa yang masih ngerekam Oh, iya. sudah boleh. Saya masih rekam. Hmm. Oh. Nah, Kak Yeni masih pucat Pak, sekali. mau nanya, itu kalau direkam Pak, terus kita save-nya bagaimana sih Pak? Saya pernah ngerekam, tapi begitu keluar Otomatis. dari ini, udah otomatis kesimpan di di dokumen kita.